Malaysia gelisah adanya KF-21 beramai F-15 Eagle dan Rafale buatan Indonesia menjadi militer nomor 1 ASEAN. Rupa Indonesia jika sedang mempertahankan kedaulatannya memang mengerikan dengan akuisisi F-15 Eagle 2, Rafale dan KF-21 beramai. Indonesia tak akan main-main dengan kedaulatannya, di mana pembelian Rafale, F-15 Eagle 2 dan KF-21 beramai sebagai wujud diganggunya NKRI. Baik KF-21 beramai, Rafale dan F-15 Eagle 2 akan bahu-membahu menghadang setiap pengganggu kedaulatan Indonesia, tak peduli siapapun itu, hantam saja. Malaysia contohnya yang pernah mengganggu Indonesia di medio 2004 hingga 2006, tepatnya di Ambalat, mana berani sekarang macam-macam. Karena jiran sadar militer mereka sudah tertinggal jauh, berani ganggu Malaysia nanti kena gebuk aparat Indonesia. Apalagi pembelian Rafale dan F-15 Eagle 2 baru-baru ini membuat Malaysia syok. Situs Defense Security Asia pada hari ini melaporkan bahwa keseimbangan di Asia Tenggara mulai goyah karena penguatan militer Indonesia. Saat ini, perimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara masih relatif seimbang, kecuali Singapura yang 2 atau 3 langkah di depan negara lain dalam hal keunggulan militer kualitatif. Seperti Israel, Washington telah membuat kebijakan untuk membantu sekutu terdekatnya di suatu kawasan mempertahankan keunggulan militer mereka atas negara-negara tetangga lainnya yang tidak berhubungan dengannya. Untuk itu, Amerika Serikat tidak menjual pesawat tempur tercanggihnya F-35 ke semua negara, tetapi hanya memiliki sekutu terdekat karena itu salah satu cara untuk mempertahankan keunggulan militernya atas negara lain yang tidak bersekutu, BBR Defense Security Asia. Menurut situs tersebut, Malaysia tidak bisa berdiam diri saja menghadapi hal ini. Apalagi Indonesia juga sudah mulai bergerak memperkuat otot militernya yang selama mereka kenal inferior. Beberapa negara tidak termasuk Malaysia karena kami masih memiliki 8 FA-18 di Hornet yang 18 Sukhoi Su-30 MKM serta pesawat Hawk yang akan pensiun. Akankah akuisisi 18 pesawat fighter light and trainer and light combat aircraft membantu kita menyeimbangkan keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara yang kesenjangannya semakin lebar? Jelasnya, Malaysia menjelaskan bahwa gap antara mereka dengan Indonesia dan Singapura bakal semakin lebar. Selama belum ada pengadaan multi-role combat aircraft di pihak kita, gap antara kita dengan negara tetangga khususnya Indonesia dan Singapura akan tetap lebar dalam beberapa tahun ke depan. Penggantian pesawat tempur FA-18D dan Su-30 MKM hanya akan dilakukan pada tahun 2035 dan 2040. Kita harus menunggu 15 hingga 20 tahun lagi untuk melihat pesawat RMIF MRCA yang baru. Apa yang dapat kami harapkan dalam beberapa tahun ke depan adalah akuisisi pesawat tempur FA-18C di Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait, bahkan jika Kuwait setuju untuk menjualnya kepada kami. Bahkan tetangga utara kita, Thailand, juga bergerak untuk meninggalkan kita dalam hal kekuatan udara, jelasnya. Apalagi Indonesia, bagi Malaysia kekuatan tempur TNI AU akan meningkat pesat, kuat dan berbahaya bila harus dilawan. Adapun Indonesia dalam beberapa hari terakhir juga mulai menyeimbangkan diri dalam aspek kekuatan udara di Asia Tenggara yang telah dikuasai oleh Singapura. Akuisisi 42 jet tempur Rafale dari Prancis senilai 32 miliar ringgit Malaysia dan persetujuan untuk mengakuisisi hingga 36 pesawat F-15EX buatan Boeing senilai 55 miliar ringgit Malaysia tentu akan menutup kesenjangan dan menyeimbangkan kekuatan udara di Asia Tenggara saat ini dipegang oleh Singapura. Selain jet tempur Rafale dan F-15EX dikenal sebagai F-15ID jika dijual, TNI AU juga akan dilengkapi sejumlah pesawat generasi 4,5 buatan Korea Aerospace Industry, yakni KF-21 beramai. Jelas Defense Security Asia. Karena agresifnya belanja militer Indonesia, Malaysia gelisah Jakarta akan jadi militer nomor 1 di ASEAN. Sebagai mitra pengembangan pesawat KF-21, Indonesia akan memproduksi 48 pesawat di dalam negeri. Dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan dilengkapi dengan 42 Rafale, 48 KF-21, dan 36 F-15EX jika negosiasi Jakarta dengan Washington mengenai penjualan pesawat berjalan lancar. Indonesia sangat ingin menjadi kekuatan udara utama di Asia Tenggara dan sedang berusaha untuk itu, paparnya.
Tapi patut dipahami pula oleh Malaysia dan seluruh negara di dunia bahwa pembelian F-15 Agile 2 Rafale dan KF-21 Boramae Indonesia bukan menyerang bangsa lain, tapi murni hanya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Pesawat tempur hasil kerjasama Korsel dan Indonesia KF-21 Boramae siap mengangkasa tahun 2022. Indonesia dan Korsel telah bekerja sama dalam pembuatan pesawat tempur KF-21 Boramae. Pengembangan pesawat KF-21 Boramae yang biayanya ditanggung Indonesia 30% ini menjadikan satu-satunya negara di ASEAN yang mampu membuat pesawat tempur sendiri. Tidak hanya itu, pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae juga melibatkan para tenaga ahli hebat dari Indonesia, khususnya dari PT Dirgantara Indonesia. Kemampuan memproduksi pesawat tempur KF-21 Boramae yang kabarnya diproduksi di Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa dikatakan canggih. Indonesia sudah mampu membuat persenjataan canggih mulai kapal laut, kapal selam, tank, panser, dan sebagainya. Sebelum tahun 2030 Indonesia sudah mampu membuat pesawat tempur khususnya KF-21 Boramae yang digunakan sendiri. Mengingat KF-21 Boramae merupakan jet tempur yang tergolong ke dalam generasi 4,5. Sebagai jet tempur generasi 4,5, tentunya kemampuan dan teknologi yang ada pada KF-21 Boramae sangat canggih. Bahkan dilansir dari Defense Security Asia mengatakan jika KF-21 Boramae layaknya kembaran bagi F-35, sehingga julukan jet tempur F-35 versi Asia melekat pada pesawat tempur KF-21 Boramae. Tak lain lantaran jet tempur KF-21 Boramae ini menggunakan desain yang serupa dengan F-35. Meski KF-21 Boramae disebut kembaran bagi jet tempur F-35, namun tentunya kemampuan keduanya berbeda. Lantaran jet tempur F-35 merupakan pesawat yang tergolong ke dalam generasi kelima. Perbedaan mencolok antara KF-21 Boramae dengan jet tempur F-35, yakni berkaitan dengan kemampuan siluman. Jika jet tempur F-35 memiliki kemampuan siluman, sedangkan KF-21 Boramae tidak memilikinya. Meski demikian, The Drive pernah menyebut jika KF-21 Boramae secara bertahap akan disembatkan teknologi yang mirip dengan siluman. Hal ini mengingat jet tempur KF-21 Boramae akan dibangun dalam beberapa blok, sehingga tak menutup kemungkinan jika teknologi dan kemampuan yang ada pada blok berikutnya akan mengalami peningkatan pesat. Sehingga tak heran jika nantinya kehadiran KF-21 Boramae akan menjadi jet tempur tulang punggung bagi pertahanan udara Indonesia. Penampilan perdana dari prototipe KF-21 Boramae dilansir dari Yonhap ditunjuk sekitar April 2021 ini. Dengan adanya penampilan dari KF-21 Boramae menunjukkan jika pengembangan jet tempur ini mengalami kemajuan pesat. Dikutip dari laporan yang dibagikan oleh aerosociety.com, menyebut jika KF-21 Boramae dijadwalkan untuk melakukan uji terbang perdana tahun depan alias tahun 2022. Masalah dengan Korsel teratasi, Indonesia tetap bikin 48 jet tempur KF-21.